Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran daring, yaitu Bahasa Indonesia, tema 7 Kepemimpinan, subtema 2 Pemimpin Idolaku. Materi kali ini masih berkaitan dengan teks pidato. Kalian pasti masih ingat apa itu pidato? Apa itu pengertian pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau gagasan mengenai suatu hal. Dalam arti lain, pidato adalah suatu ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Runtut maksudnya dari awal, dari bagian pidato yang salam pembuka sampai salam penutup itu disampaikan secara berurutan, itu runtut. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat, serta pesan di dalamnya tersampaikan dengan baik. Pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator atau yang berpidato dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Maksudnya itu intonasi suara tertentu itu kadang-kadang ada suara yang tinggi ataupun yang datar. Hal ini bertujuan agar audiens dapat menangkap pesan dari orator, menangkap pesan yang disampaikan oleh orator. Langkah-langkahnya dalam membuat teks pidato itu, yang pertama, kamu harus memahami bagian-bagian dalam teks pidato. Masih ingat apa saja bagian-bagian pidato? Ya, bagian pidato itu yang pertama adalah pembuka, salam pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga penutup. Itu secara garis besar. Yang kedua, kamu harus memahami cara membuat kerangka teks pidato. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat kerangkanya. Dan yang ketiga, kerangka pidato harus dibuat untuk memudahkan kita menyusun teks pidato. Kenapa harus ada kerangka pidato? Kenapa harus mencantumkan bagian-bagian dari pidato? Itu membuat kita mudah dalam menyusun pidato. Dari salam pembuka, kata pembuka, isi, dan penutup. Dan yang terakhir, setelah kamu memahami kerangka dari teks pidato, barulah kamu dapat membuat pidato tersebut. Ini langkah-langkahnya. Sebelum membuat kerangka, sebelum membuat kerangka dari pidato. Sebelum membuat konsep dari pidato. Ini contohnya, contoh membuat kerangka atau rancangan pidato atau konsep pidato. Kalian harus menentukan tema. Temanya di sini ajakan gemar membaca. Ini tema. Tema ini adalah ajakan gemar membaca. Setelah kalian tahu apa tema yang akan diusung,
kalian harus menentukan judul dulu, judul dari pidato yang akan kalian bawakan. Di sini judulnya, tumbuhkan minat baca masyarakat. Ini judul. Setelah judul didapat, nah ini poin-poin dari isi pidato. Poin-poin secara garis besar. Yang pertama, salam pembuka, itu berisi sapaan. Yang kedua, pendahuluan berisi pemaparan data tingkat literasi di Indonesia sesuai survei internasional. Yang ketiga, inti berisi pembahasan berupa manfaat membaca dan ajakan membaca. Jadi yang paling menentukan di sini ada di inti. Inti ini berisi topik yang disampaikan, yang akan disampaikan, pembahasan. Mulai dari manfaat membaca atau di situ ada ajakan membaca. Yang keempat, penutup berisi ringkasan dan harapan untuk menumbuhkan minat baca. Sedangkan yang terakhir adalah salam penutup berisi permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Ini poin-poin penting di dalam pidato. Poin-poin yang sangat sederhana yang bisa kalian buat seperti ini. Selanjutnya, langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah-langkahnya yang membuat teks pidato itu menentukan maksud atau tujuan pidato. Menentukan maksud. Maksudnya di sini tujuannya apa? Mempengaruhi orang lain atau di situ menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu atau di situ menyuruh orang lain untuk membeli sesuatu. Nah, ini maksud tujuannya harus jelas. Yang kedua, mengamati pendengar atau situasi sekitar. Maksudnya di sini, pendengar atau situasi sekitar itu, siapa nantinya yang akan mendengar pidato yang akan kamu bacakan? Apakah di situ warga masyarakat? Apakah di situ teman-teman satu kelas? Apakah di situ semua warga sekolah, yaitu guru dan semua siswa? Itu harus pahami dulu, amati dulu. Kira-kira nanti ini berhubungan dengan sapaan yang akan kalian sampaikan. Kalau di masyarakat, yang pastinya ada tokoh masyarakat. Jadi sapaannya itu kepada tokoh masyarakat yang saya hormati. Ataupun nanti di sekolah, yaitu guru dan semua teman-teman kalian, maka sapaannya itu kepada ibu kepala sekolah yang saya hormati, bapak ibu dewan guru yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Itu berhubungan dengan sapaan, makanya kita harus mengamati siapa pendengar kita. Yang ketiga, memilih topik pidato yang sesuai. Antara nomor 1 sampai nomor 3 ini harus berhubungan maksudnya dan topiknya. Kalau di situ tentang kebersihan topiknya, maka maksudnya di situ adalah kalian nantinya menyuruh orang yang mendengarkan pidato kalian itu adalah untuk selalu berlaku hidup bersih. Ya, jadi hubungannya antara 1 dan nomor 3 itu harus jelas. Yang nomor 4, membuat kerangka pidato, mulai dari salam pembuka, sapaan, terus menyampaikan topik yang ingin disampaikan, isi, penutup, ajakan, itu harus kerangkanya harus jelas. Dan yang nomor 5, menguraikan secara mendetail. Ini berhubungan dengan isi pidato. Diuraikan semuanya. Pidato itu mulai dari apa pengertian dari yang ingin disampaikan sampai manfaat atau ajakan itu harus secara detail disampaikan. Dan yang nomor 6, teks pidato yang kalian buat siap untuk dipresentasikan. Menyampaikan teks pidato terdiri atas 3 bagian utama, yaitu pembuka, salam pembuka,
dan kalimat pembuka. Ini ada di pembuka. Salam pembuka, Assalamualaikum, dan kalimat pembuka, ya itu ucapan syukur, terus sapaan itu kalimat pembuka. Ucapan syukur itu yang disampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ini adalah kalimat pembuka. Yang kedua, bagian yang kedua adalah isi pidato. Dan yang ketiga adalah penutup, kalimat penutup dan salam penutup. Itu bagian utama dari sebuah pidato. Pada bagian isi, pidato merupakan inti dari teks pidato yang berisikan topik secara lengkap serta beberapa ajakan, mengajak, seruan, menyerukan, ataupun kalimat-kalimat penyemangat yang berhubungan dengan topik pidato. Ini diisi ya. Diisi. Terus isi pidato harus sesuai dengan tema dan atau topik pembicaraan. Dalam isi, tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Pidato harus sesuai dengan tema. Seumpamanya temanya itu tentang Hari Ibu. Tapi di situ pidatonya tentang bagaimana cara merawat tanaman seumpamanya. Ya ini nggak tepat, nggak cocok. Jadi antara topik dan tema itu harus sesuai. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Tugasnya ada di kitab tema 7 halaman 85 dan 86. Di situ kalian memperhatikan teks pidato yang dibawakan oleh Sudin, kemudian kalian membuat tabel apakah di dalam teks yang dibawakan Sudin itu sesuai dengan kriteria ada apa tidak. Itu tugasnya. Apakah teks yang dibawakan oleh Sudin itu sesuai dengan kaidah ataupun di situ bagian-bagian dari pidato, itu kalian di checklist. Kalau ada di checklist, kalau tidak ada di checklist tidak ada. Itu di halaman 85 dan 86. Ini yang perlu diperhatikan dalam membuat naskah pidato, karena di situ bagian-bagian pidato itu ada 3. Yang pertama pembukaan. Itu bagian pembukaan berisi salam pembuka dan latar belakang permasalahan. Ini sama dengan menyampaikan topik yang ingin disampaikan. Itu latar belakang permasalahan. Yang kedua, isi. Bagian pidato yang nomor 2 itu adalah isi. Itu merupakan hal-hal penting dari maksud pidato. Ya, di isi itu disampaikan apa maksud dari pidato tersebut. Dan yang nomor 3, bagian yang nomor 3 itu adalah penutup. Di bagian penutup ada kesimpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Ingat ya, kesimpulan itu di penutup itu ada kesimpulan, ada saran, ada ajakan, dan salam penutup. Di bagian ini, di bagian penutup ini sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada pendengar. Dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato tersampaikan. Apakah respon pendengar itu tidak bertanya kanan kiri setelah mendengar pidato, berarti itu sudah tersampaikan dengan baik. Kalau masih ada yang tanya kanan kiri, apa ya maksudnya tadi pidato itu? Itu berarti tidak tersampaikan dengan baik. Itu. Jadi di penutup ini disampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari sekian banyak isi yang disampaikan, maka harus disimpulkan
Sehingga pendengar itu memahami apa maksud dari pidato yang disampaikan. Yang perlu dipahami, yang diperhatikan saat menyampaikan pidato itu, sikap itu maksudnya ini, sikap yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pidato, harus memahami isi pidato, harus paham. Yang kedua, mampu mencairkan suasana. Tambahkan sedikit joke ataupun sedikit apa namanya itu lawakan sehingga suasana itu tidak beku. Maksudnya tidak beku itu tidak apa namanya itu tidak boring, bosan. Yang ketiga, tidak hanya melihat pada teks. Jadi usahakan kalian itu hafal isi pidatonya. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik. Di sini bahasa yang baik itu sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan, juga menggunakan kata-kata yang baku. Yang kelima, menggunakan gerakan tubuh yang wajar. Tidak diam secara patung selama berpidato, ataupun tidak lincah atau sambil nari-nari selama berpidato. Itu jadi gerakan tubuh itu harus sesuai, harus yang wajar. Tidak mematung atau tidak lincah seperti orang menari. Yang keenam, menggunakan intonasi dan ekspresi wajah yang tepat. Kalau yang disampaikan itu sedih, jadi ekspresi wajah itu jangan tertawa. Itu namanya tidak tepat. Tidak tepat. Sumpahnya yang disampaikan itu ceria, tapi wajahnya itu yang menyampaikan sedih. Namanya tidak tepat. Yang terakhir, ya harus yang berpidato itu harus berpenampilan sopan, pede, percaya diri, dan penuh semangat. Thank you. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan dari saya. Semoga kita semua sehat selalu, tetap semangat dalam belajar meskipun melalui daring, dan untuk tugas-tugas selalu mengirim atau mengerjakan tepat waktu agar tidak menumpuk yang nantinya akan menyusahkan pada kalian. Sampai berjumpa di materi-materi selanjutnya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.